Shalom, damai di hati. Bapak Ibu jemaat yang diberkati Tuhan, saya meyakini dan percaya kita masih ada dalam pemeliharaan tangan kasih Tuhan. Amin. Puji Tuhan. Oleh karena itu, sebelum kita mengawali seluruh aktivitas dan tugas tanggung jawab kita, saat ini kita kembali lagi dalam program Renungan Harian Keluarga, edisi Rabu 30 November 2022. Bersama dengan saya, Pendeta Jendi Megumi Ponggohong. Untuk itu sebelum kita mempersiapkan pembacaan kita dalam kitab Maleakhi pasal 3 ayat 2, mari kita berdoa untuk memohon tuntunan daripada Roh Kudus. Kita berdoa. Segala puji syukur, limpah terima kasih kami persembahkan hanya kepadamu Tuhan kami Yesus Kristus, buat kasih perkenanan-Mu dalam kehidupan kami. Kesempatan yang indah boleh lagi kami nikmati di saat ini. Kami akan membaca, merenungkan firman-Mu. Kami percaya firman-Mu ini menjadi pegangan hidup kami. Untuk itu kami persiapkan hati kami bagaikan bejana yang siap dibentuk. Sehingga firman-Mu ini boleh menjadi berkat, membentuk kehidupan kami, tetapi juga membawa berkat dalam kehidupan banyak orang. Ampuni setiap kesalahan dosa yang kami lakukan melawan kehendak-Mu. Karena kami menyadari dosa menjadi penghalang kami dengan Tuhan. Terima kasih Tuhan, sebab oleh bilur-bilur-Mu kami telah disembuhkan. Ini yang Engkau kerjakan 2000 tahun yang lalu. Terima kasih. Kami sambut firman-Mu hanya di dalam nama Yesus, firman kehidupan. Amin. Bapak Ibu Saudara, Maleakhi pasal 3 ayat 2 menjadi pokok pembacaan kita di saat ini. Beginilah bunyi firman Tuhan. Siapakah yang dapat tahan akan hari kedatangannya? Dan siapakah yang dapat tetap berdiri apabila ia menampakkan diri? Sebab ia seperti api tukang pemurni logam dan seperti sabun tukang penatuh. Demikian pembacaan firman Tuhan. Diberkatilah kita yang dengan setia membaca, merenungkan, serta menerapkan apa yang Tuhan firmankan dalam kehidupan kita setiap hari. Amin. Bapak Ibu Saudara, tema perenungan kita di saat ini, menjaga kemurnian hidup. Bapak Ibu jemaatku yang diberkati Tuhan, mempersiapkan sesuatu yang penting di dalam kehidupan manusia merupakan hal yang sudah biasa kita temui dan jalani. Dalam keseharian kita, ada banyak orang yang juga berpendapat bahwa proses yang baik sering dianggap jauh lebih penting dari sekedar hasil yang baik. Jadi proses yang utama yang menentukan hasil. Terlebih yang perlu kita jaga adalah kemurnian hati dan kekudusan hidup. Saudaraku, masa-masa penantian kedatangan Tuhan perlu diisi dan dijalani dengan hidup di dalam pertobatan yang terlahir di dalam kata, perbuatan, dan hidup kita selaku orang beriman. Bapak Ibu Saudaraku, siapakah yang dapat tahan akan hari kedatangannya? Ini pertanyaan. Bangsa Yahudi yang melanggar perjanjian dalam konteks bacaan saat ini dan juga bangsa kafir akan melihat bahwa hari Tuhan merupakan hari penghukuman yang sangat dahsyat. Bisa juga dilihat dalam kitab Zefanya pasal 1 ayat 17 dan 18. Seperti api tukang pemurni logam. Semua yang tidak layak akan dilenyapkan. Bahkan juga sabun tukang
Penatuh yang adalah metafora kedua dalam bacaan di saat ini yang melambangkan kebenaran yang sama dahsyatnya. Cairan alkali atau juga kalium karbonat digunakan untuk mencuci pakaian. Itu metafora yang kedua. Saudaraku, kedatangan Tuhan di kehidupan umat manusia merupakan sesuatu yang sudah dan sedang dan akan terjadi. Gambaran situasi kedatangan Tuhan sangat luar biasa bagi mereka yang tidak setia. Masih hidup dalam kecemaran, melakukan berbagai kejahatan, ketidakadilan, ketidakbenaran. Kedatangannya mendatangkan penghukuman. Saudaraku, seiring dengan kedatangannya terjadi proses pemurnian hidup untuk menjadi benar. Kita harus melewati sebuah fase kehidupan. Entah itu susah ataupun senang. Tujuanlah yang menggerakkan kita untuk terus berjuang. Karena tujuan itu. Seperti emas yang harus melalui sebuah proses pemurnian dalam api. Demikian proses pemurnian iman kita kepada Kristus. Jadi tujuan kita Kristus, tapi ada proses pemurnian. Sehingga akhirnya dengan proses ini kita boleh memperoleh puji-pujian dan kemuliaan dan kehormatan dari Kristus. Bapak Ibu jemaat yang diberkati Tuhan, Minggu Advent menjadi waktu yang tepat untuk kembali mengingatkan umat tentang pentingnya hidup dalam pertobatan dan menantikan kedatangan Tuhan dengan hidup dalam kebenaran. Tuhan yang kita imani adalah Tuhan yang memulihkan dan menyediakan masa depan bagi umat yang mengasihinya. Demikianlah firman Tuhan di saat ini. Terpujilah Kristus. Amin. Mari kita berdoa. Kami mengucap syukur Tuhan. Berterima kasih. Di saat ini kami boleh lagi diingatkan akan kehidupan kami. Minggu-minggu Advent. Masa penantian. Bukan hanya sekedar berbicara tentang perayaan kelahiran Yesus Kristus, tapi di balik Advent ini mengingatkan kembali kepada kami bahwa sudah semakin dekat kedatangan kembali Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan. Dengan ini kami boleh lagi memperhatikan hidup kami. Kami boleh lagi teliti dalam bertutur kata, bertindak, berperilaku, berpikir dalam hidup ini. Untuk itu mampukan kami melalui Roh-Mu yang kudus yang telah Tuhan anugerahkan bagi kami manusia. Dengan Roh Kudus ini akan tetap terus menghibur kami walaupun dalam kesusahan, tapi dengan Roh Kudus akan menguatkan kami, memampukan kami menghadapi semua kenyataan hidup yang pasti akan ada tantangan dan pergumulan. Untuk itu berkati kami semua. Jemaat Gema Maranatha Selatan, bahkan semua pemirsa program Renungan Harian Keluarga di saat ini. Diberkati Tuhan. Pribadi, keluarga yang ada Tuhan berkati. Beri sehat, beri kuat, tapi juga di balik kerja keras kami, setiap hari kami boleh menikmati berkat untuk kebutuhan keluarga kami. Terima kasih banyak Tuhan. Tantangan rintangan mungkin berat, tetapi janji Tuhan jauh lebih besar di balik pergumulan kami. Itu yang menjadi keyakinan iman kami.
perteguh iman kami ini Tuhan. Terima kasih banyak Tuhan. Kami mendoakan buat saudara-saudara kami, anggota jemaat, bahkan semua pemirsa yang mungkin saat ini dalam keadaan sakit, yang sementara menyaksikan program Renungan Harian Keluarga di saat ini, bahkan mungkin yang dirawat di rumah sakit, dirawat di rumah masing-masing. Kami percaya bahwa Tuhan adalah dokter di atas segala dokter, dokter yang tidak kelihatan, tapi dengan anugerah talenta yang Tuhan berikan bagi tim medis, bagi keluarga yang merawat, memperlengkapi, mempersiapkan apa yang mereka butuhkan, baik makanan, minuman, obat-obatan, untuk menunjang proses pemulihan kesembuhan mereka. Tuhan jamah itu semua. Tapi lebih daripada itu juga, organ-organ tubuh mereka yang sakit, Tuhan pulihkan. Tapi biarlah kehendak-Mu yang jadi, bukan kehendak kami. Terima kasih banyak Tuhan. Kami juga bersyukur bersama dengan anggota jemaat, bahkan saudara-saudara kami yang bersuka cita atas kasih perkenanan Tuhan dalam hidup mereka, baik yang sukses dalam pendidikan mereka, sukses dalam karir, profesi, pekerjaan mereka, bahkan juga yang boleh menikmati usia kelahiran yang baru, usia perkawinan yang baru. Tuhan, perlengkapi sukacita mereka dengan segala anugerah yang Tuhan sediakan untuk mereka nikmati. Tapi lebih daripada itu, jangan butahkan mata iman mereka. Ajarkan mereka untuk tetap tahu bersyukur hanya kepada Tuhan Yesus. Terima kasih banyak Tuhan. Seluruh kehidupan jemaat-Mu kami serahkan ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Biar Tuhan yang membentuk, memproses, memurnikan kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Kami juga mendoakan untuk perangkat pelayanan Jemaat Gemi Maranatha Pas Selatan. Diaken Penatua dari kolom 1 hingga kolom 27, Penatua Bipra, motivator, kolom unit pelayanan kategorial, KPPJ, penasehat jemaat, pegawai, kostor, tim kerja, Panji Yosua, bahkan juga para pendeta. Di dalamnya juga terlebih khusus tim multimedia Gemi Maranatha Pas Selatan yang dengan setia mempersiapkan segala sesuatu yang dibutuhkan untuk menayangkan renungan harian keluarga yang boleh dinikmati, disaksikan jemaat. Berkati kami semua. Beri sehat, beri kuat, sehingga apa yang kami lakukan, kerjakan melalui multimedia ini dapat menjadi berkat bagi banyak orang. Terima kasih banyak Tuhan. Badan pekerja Majelis Jemaat Gemi Maranatha Pas Selatan, Tuhan yang memberkati, yang mengatur organisasi gereja-Mu. Ketua, wakil, sekretaris, bendahara, anggota, yang diketuai oleh pendeta Ibu Silvana, Tua Idan, Nyonya Kaunang, diberkati hamba-Mu ini. Terima kasih banyak Tuhan. Semua juga pelayan-pelayan Tuhan, para pendeta yang ada dari tingkat sinode, wilayah, dan jemaat. Ketua sinode, badan pekerja majelis sinode, badan pekerja majelis wilayah. Tuhan yang memberkati. Sehingga gereja-Mu, Gereja Masih Injili di Minahasa, dapat menjadi pembawa damai sejahtera, sukacita, kabar keselamatan bagi semua orang. Kami menopang juga dalam doa untuk kehidupan berbangsa dan bernegara. Pemimpin-pemimpin kami yang kami imani Tuhan yang telah memilih mengutus mereka. Bapak Presiden, Bapak Wakil Presiden, semua menteri diberkati Tuhan. Gubernur dan juga Bapak Wakil Gubernur, Wali Kota Tomohon, Lurah Pas Selatan 1, Lurah Pas Selatan 2, kepala-kepala lingkungan, semua perangkat pemerintahan. Tuhan yang memampukan mereka dengan karunia yang telah Tuhan anugerahkan bagi mereka, sehingga mereka boleh menjalankan tugas tanggung jawab yang telah diemban ini, sehingga boleh terciptanya kehidupan masyarakat yang adil, makmur, dan sejahtera.
Bagi kami masyarakat, ingatkan selalu kami agar kami tetap terus menunjang semua program pemerintahan yang ada. Terima kasih banyak Tuhan Yesus, terpujilah Engkau, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, seluruh kehidupan kami di sepanjang hari ini. Tugas, tanggung jawab, aktivitas kami pasrahkan hanya ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Dalam nama Yesus, kami berdoa, sambil tetap terus kami mengucap syukur kepadamu. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudara jemaat kekasih-kekasih Tuhan Yesus Kristus. Saya mengamini kita semua yang boleh mengikuti program Renungan Harian Keluarga di saat ini pasti diberkati. Puji Tuhan. Selamat melanjutkan pelayanan dalam tugas dan tanggung jawab yang telah Tuhan percayakan kepada kita untuk menjadi alat kesaksiannya di tengah-tengah keluarga, jemaat, dan masyarakat. Mari kita like, komen, dan ikut terus channel YouTube Gemi Maranatha Paselatan yang menyiarkan program-program pelayanan yang tentunya dapat menjadi berkat dalam kehidupan kita dan sesama kita. Tuhan Yesus memberkati. Shalom, Soli Deo Gloria.